Selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Hari Senin tanggal 12 Desember 2022. Harapkanlah kebaikan Tuhan, Ia pasti memberkatimu. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 136 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki masa Advent yang keempat dalam proses masa Advent yang ketiga ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk bertumbuh dalam pengajaran. Pengajaran akan firman Tuhan yang disampaikan di Galilea, khususnya kepada orang-orang di Kapernaum. Mungkin tidak sebesar harapan untuk bertumbuh. Namun dalam proses pertumbuhan, kita mengenal istilah bahwa orang yang tahu pertumbuhan yang baik pasti akan takjub untuk sebuah perbedaan. Semua orang menginginkan bahwa dirinya dikagumi, baik karena kehebatan, kepandaian, keahlian, dan mungkin kekayaan. Semuanya dibutuhkan untuk menjadi kagum. Namun pertumbuhan yang diinginkan Tuhan adalah pertumbuhan yang mempunyai kesempatan untuk mengenal dan mengikuti cara hidup yang Tuhan ajarkan. Yesus memiliki pertumbuhan yang baik. Mereka memperbincangkannya karena Yesus bisa dan melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Ia memiliki kuasa. Bahkan roh jahat pun diperintahkannya. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan.
Rasa takjub ketika mendengar perintah dan pengajaran Yesus yang penuh kuasa berbeda dengan orang yang menyampaikan, termasuk saya. Ternyata pengajaran Yesus yang penuh kuasa itu juga hadir dalam pelayanannya yang penuh dengan kuasa. Roh jahat tunduk. Ketakjuban ini menjadi ketakjuban yang luar biasa bagi orang-orang yang mendengar perintah Tuhan. Semua orang hanya sebatas takjub. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat bagaikan seorang yang mengusir roh jahat dari seseorang yang terkena guna-guna atau bahasa Batak dibilang siar-siaran. Bagaimana kita secara jujur melihat rasa takjub ini menjadi sebuah akil balik. Ada pertumbuhan, ada juga yang namanya perubahan. Kekristenan yang terjebak dari kata takjub seharusnya sudah mampu keluar dan mengenal lebih dalam. Ada pribadi yang seharusnya lebih mendewasakan diri ketika mendengar Yesus telah melakukan sesuatu di bait suci. Yesus mengajar dan Yesus berkata, ketakjuban ini memberikan kita rasa baru. Dengan kesadaran, dengan rasa ingin berkembang, spiritualitas kita tidak cukup dengan kata takjub, tapi semakin percaya. Ya, inilah pesan pentingnya di masa Advent yang ketiga ini. Iman kita itu penting. Semua orang yang hadir dalam rumah ibadah mungkin takjub mendengar berita banyak orang-orang yang berkesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang yang mengaminkan bahwa Tuhan begitu baik dan berkuasa. Namun Tuhan mengajarkan kita bukan hanya takjub, tapi memberkati kita untuk memiliki kekuatan dari rasa takjub itu dan melewati masa-masa pancaroba, masa adaptasi di masa pandemik ini dengan mau belajar dan bersaksi. Tuhan telah mengajar, menyembuhkan, menguatkan, memberkati Indonesia, memberkati gerejanya HKBP Pemiangrek. Lebih dari situ, bertumbuhlah, semakin percaya dengan pengajaran Tuhan yang kita dengar tiap hari, membuat kita seharusnya bukan hanya menjadi pendengar, tapi mau bersaksi. Banyak cerita-cerita yang harus kita sampaikan kepada dunia, di mana pertumbuhan kita dimulai dari mendengar pengajaran Kristus. Amang-inang yang terkasih, pada akhirnya saya ingin mengundangmu. Dunia boleh saja mengidolakan banyak orang untuk dikagumi. Bisa saja orang tua kita yang begitu baik dan memperhitungkan segala yang kita butuhkan. Bisa juga tokoh-tokoh politik. Namun saya ingin mengatakan, ketakjuban kita ketika mendengar Kristus yang mampu mengusir roh jahat menjadi kehebatan tersendiri yang mampu membuat kita bertahan dan kagum untuk berkesaksian menjalani hidup yang penuh dengan rasa yang tidak nyaman, tapi kita mengenal Kristus yang menyamankan dan mendamaikan. Biarlah roh jahat yang ada di sekelilingmu, yang merusak kehidupanmu, mungkin keluarga maupun pribadi, kembalilah kepada Tuhan dan takjublah bahwa Tuhan pun mau memberkatimu hari ini, memperlengkapimu dan memberikanmu sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, tidak mampu kita kejar. Tuhan memberikan kita keselamatan dan ketidakbinasaan. Biarlah orang mendengar pengajaran Tuhan dan orang itu diberkati karena Tuhan hadir dalam pendengaran dan hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kehadiran Tuhan melalui pengajaran membuat kami takjub untuk menceritakan hal-hal baru yang kami rasakan dari apa yang telah kami dengar.
Biarlah Kristus selalu memperlengkapi kami dan memperbaharui kami, karena Kristus mampu mengubah hati yang hancur, mengusir roh jahat, memulihkan kami, dan kembali kepada sukacita yang penuh pengharapan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita senantiasa.